Indonesia. Bayar dari mana? Cari ya, Kak. Hyungchu Tao Sakok. Yeay. Jadi kalau cewek begini, kalau cowok tuh begini pegangnya. Jika ingin mengintip sejarah selatan Tiongkok, tengoklah kawasan yang satu ini. 450 tahun sudah tempat ini menjadi saksi bisu saat dinasti Ming berdiri. Kota tua di Taining berada di satu jalan yang bernama Xiangsu. Jika diperhatikan ada satu lintasan bergaris merah di sepanjang jalan kota tua Taining. Garis merah ini dulunya hanya boleh dilewati raja atau bangsawan keturunan dinasti Ming. Kalau misalnya diperhatikan dari depan sampai dengan menuju ke belakang ini pasti ada banyak pintu. Itu kenapa? Jadi ternyata ada artinya kalau di zaman dahulu dibikin banyak pintu itu agar rezeki tidak mudah keluar. Mungkin kalau diaplikasikan di zaman sekarang agak ribet sih. Tak berbeda dengan kawasan tua di Jakarta, kota tua Taining pun kini dijadikan kawasan pertokoan aneka buah tangan khas masyarakat Fujian. Puas berkeliling, jangan lupa icip yang satu ini, teh yang jadi barang andalan wilayah kota tua ini. Eits, jangan berpikir teh mereka sama dengan teh yang biasa kita minum ya. Coba lihat, untuk membuat satu teh masyarakat di sini perlu meramu hingga 8 jenis rempah, termasuk kacang. Semua bahan ditumbuk halus dan kemudian diberi air hangat. Teh pun siap disajikan. Jadi ini beda banget ya sama teh-teh yang biasa kita minum. Karena memang ini mengandung banyak rempah dan juga banyak aneka jenis tanaman-tanaman. Jadi menurut mereka ini banyak kandungan gizi dan juga bisa lebih menyehatkan. Kalau soal rasa, mari kita coba. Hambar sih, tapi karena banyak kandungan gizi, ya sudahlah minum saja. Hampir setiap hari masyarakat Taining wajib meminum teh ini guna menyehatkan badan. Anda bisa membeli teh Taining dengan harga 80 yuan per bungkusnya. Setelah menelusuri kota tua Taining Yang, giliran tengok wajah Tiongkok ketika berkenalan dengan dunia barat. Tepatnya di Pulau Kulangqiu, Provinsi Fujian. Menuju ke pulau ini, kita cukup naik feri selama 5 menit saja dari pelabuhan Xiamen. Berawal dari kalahnya Tiongkok dalam Perang Candu yang pertama di tahun 1839 melawan Inggris, memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian Nanking. Kota Xiamen akhirnya dijadikan pelabuhan dagang dan sedikitnya 13 negara, Eropa seperti Inggris, Jerman, Amerika, Spanyol, Jepang, Belanda membuka konsulat dagangnya. Pulau Kulangqiu pun berubah, bangunan bergaya Eropa dibangun. Hingga kini bangunan-bangunan tersebut tetap terjaga keasliannya dan dimanfaatkan sebagai museum atau toko souvenir. Suka jatuh, berantakan. Pulau seluas 2 km persegi ini masuk 10 besar daerah paling indah di Fujian. Ini bisa dilihatkan aneka kue-kue yang ada di sini nih, sebenarnya ini dari dulu sudah ada diperkenalkan oleh masyarakat Jerman yang tinggal di Kulanggi, dan sekarang ini warga Kulanggi sendiri yang memproduksi ulang dan mereka menjualnya. Ini bisa dicoba. Aneka oleh-oleh khas negara-negara konsulat ini bisa dibawa pulang dengan 28 yuan atau setara Rp56.000 per buah. Selain itu, karena Tiongkok terkenal dengan tehnya, setiap konsulat akan menyuguhi pengunjung dengan teh asli buatan masyarakat setempat. Jadi kalau cewek begini, kalau cowok tuh begini pegangnya. Karena saya perempuan jadi gini. Coba.
闻一下，很香，然后再喝，这样炸一下。 Selain itu beragam olahan kuliner laut dan lezat yang tersaji di pinggir jalan selalu menggoda mata pengunjung untuk disantap. Atau camilan sederhana seperti omelet dan kuliner gorengan khas Tiongkok. Di Pulau Kulangyu jangan harap ada mobil, motor, atau sepeda sekalipun berlalu lalang di sini. Hanya ada kereta listrik sebagai alat transportasi massal di pulau dengan penduduk sekitar 20.000 jiwa ini. Kehidupan pulau yang santai dan tenang tanpa bising kendaraan membuat pulau ini dikenal sebagai pulau pelepas lelah. Meskipun pada akhir pekan ribuan orang yang ingin melepas lelah semua berkunjung ke sini. Tram. Nah, sekarang saya dengan orang-orang yang ada di sini dari Indonesia. Saya dengan orang-orang yang ada di sini dari Indonesia. Banyak dari mana? Gyeongju Tao Sakok. Yeay, namanya susah ya. Pisangnya, ada kacang merahnya, dan kulitnya sebenarnya kulit kayak onde-onde. Aduh, rasanya nyenyak. Hong Kong merupakan daerah administratif khusus Republik Rakyat Cina. Sejak dikembalikan ke Cina oleh Inggris pada tahun 1997, Hong Kong sering disebut-sebut sebagai tempat di mana Timur bertemu dengan Barat. Nama kawasan ini Causeway Bay. Nah, di sini merupakan kawasan Sudirman Tamrinnya Hong Kong. Sekarang kita lihat yuk, di sini ada Indonesian Market. Halo Ibu, orang Indonesia? Ya, orang Indonesia. Dari mana? Dari Cilacap. Barang-barangnya rata-rata Indonesia punya semuanya. Jadi kalau yang kangen masakan Indonesia bisa beli di sini bumbu-bumbunya. Nah, ternyata ada yang belanja juga. Halo Ibu, orang Indonesia? Ya, orang Indonesia. Dari mana? Dari Cilacap. Cilacap, ya Allah, ya kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah lama tinggal di sini? Hampir 7 tahun. 7 tahun. Jadi kalau belanja-belanja makanan-makanan di sini untuk yang Indonesia selalu di sini? Saya suka di sini. Selalu di sini. Makanan Indonesia yang Ibu kangenin apa nih? Soalnya saya juga sukanya yang paling saya suka tuh pecel, saya suka. Terus saya Mendoan mau nggak? iya itu itu khas Cilacap, mendoan. Mendoan. Tapi di sini susah cari. Susah cari. Ya, soalnya tempenya nggak ada. Restoran Indonesia. Rasanya sih nggak kalah sama yang Indonesia punya yang asli dari sana, karena memang masaknya juga orang-orang Indonesia yang masak. Enak. Terbukti sudah kuliner Indonesia pun sudah melanglang dunia. Jadi kalau makanan asli Indonesia tidak kalah dengan Tiongkok. Bagaimana dengan Hong Kong? Apa masih bersiteguh dengan kuliner nenek moyangnya di Tiongkok? Ini Yutan. Orang Hong Kong itu sukanya yang pakai colokan gini. Rasanya kenyal banget, kayak somai yang di Jakarta, tapi ini enak sih. Nggak tahu saya ada bumbunya apa gitu. Padahal cuma kecap asin ya, dikasih kecap asin. Kayak bumbu seafood ya.
Meski jalanan di Hong Kong tidak selebar di Indonesia, tapi jauh lebih tertib di sini. Tidak hanya itu, sistem transportasi di Hong Kong termasuk yang paling maju di dunia. Masyarakat di sini lebih menyukai bepergian menggunakan transportasi publik. Oke, sekarang saya lagi naik teng-teng atau kita mengenalnya dengan tram. Nah, sekarang saya dengan orang-orang yang ada di sini dari Indonesia. Ternyata banyak orang Indonesia di Hong Kong. Mbaknya dari mana? Indramayu, Indramayu, Mbak ya? Jawa Timur. Jawa Timur. Cirebon. Saya orang NTB. NTB lengkap. Mbaknya dari mana? Get low when the whistle go. Bingung saya mau kemana? Kayak Blok M. Nih dapat kiamboy, tapi nggak bisa langsung dimakan. Ini buah asli sini, biasanya dia direndam dulu untuk minum arak. Kyongchu Tao Sakok. Yeay, namanya susah ya. Ada pisangnya, ada kacang merahnya, dan kulitnya sebenarnya kulit kayak onde-onde. Indonesia kayaknya mesti coba nih. Ini kayaknya modifikasi lain dari onde-onde. Sudah mulai malam dan sekarang makin ramai. Terang di mana-mana. Oke, sekarang kita akan menuju kawasan terpadat di dunia, Mongkok, Kowloon. Naik subway. Ini tinggal masukin. Aduh, saya nggak ngerti. Udah, Dua. masukin. Masukin. Satu-satu nih. Iya. Yeay. Ini dia tiketnya. Sampai. Ayo jalan dong. Ayo kita belajar naik subway. Jadi gimana Bu, kita untuk sampai ke Mongkok? Karena kita di Hong Kong kan, kita harus ke Kowloon. Terus kita nanti sampai di Admiralty, kita harus ganti trennya dari Admiralty kita baru ke Kowloon. Oke? Tiketnya masih sama ya? Kita masih sama. Oke, sebentar lagi pintunya akan terbuka dan kita masuk. Oke, dari tempat tadi saya datang naik subway, butuh waktu sekitar 20 menit dengan jarak tempuh 20 km. Kalau di Jakarta kira-kira berapa lama ya 20 km dari titik 1 ke titik 2? Cepet banget. Saya cepet banget. Sampai juga di Mongkok. Sebentar lagi kita ke Piring, habis itu ke Sendok. Mongkok dong. Oke, sekarang kita mau ke Ladies Market. Isinya lady semua nggak ya? Ladies Market adalah salah satu kawasan yang ada di Mongkok, terletak di daerah Kowloon Peninsula. Namanya memang Ladies Market, tapi jualannya bermacam-macam, tidak hanya kebutuhan wanita, mirip dengan pasar malam yang ada di Indonesia. Sepanjang jalan nyari makanan baru temu nih. Hyonglo Seafood. Pak, kemanisan. Tadi saya sausnya kebanyakan. Jadi ini kerang. Kalau nggak dibumbuin nggak berasa, nggak ada rasanya. Minumannya sari tebu aja ya. Ini tebunya di situ. Manis banget. Keitan chai. Kalau saya mah bilangnya ini waffle. Rasanya manis, gurih, agak sedikit renyah-renyah gitu. Enak sih, walaupun dia nggak dikasih saus stroberi atau coklat. Mana lagi ya? Jadi Hong Kong itu terbagi dua, Hong Kong dan Kowloon. Nah, tempat saya berdiri ini Kowloon. Jadi kita melihat Hong Kong dari seberang, dari Kowloon. Itu dia. Kenyang di jalanan, giliran saya menikmati Hong Kong sebagai kota wisata. Julukan sebagai kota paling vertikal di dunia membuat Hong Kong dikenal sebagai salah satu kota modern tercantik yang ada di dunia.
opor ayam, aduh, cinta Indonesia. Jadi katanya kalau minum teh ini itu bisa tambah cantik. Oke, saya sudah sadar, udah terbangun dari mimpi, tapi saya berada di Tulo Nanjing di mana di sini usianya 700 tahun. Untuk memangkas waktu, dua orang ini saling bergantian menumbuk adonan kacang bercampur karamel. Adonan kacang yang renyah ini akan diolah menjadi kue kacang. Kue kacang adalah penganan ringan yang sudah ada sejak Tulo berdiri. Biasanya disajikan sebagai suguhan bagi para tamu, namun kini para penghuni menjualnya untuk para pelancong. Dalam bahasa suku Hakka, Tulo berarti rumah tanah. Suku Hakka membangun kompleks bangunan ini di pegunungan untuk melindungi diri dari peperangan. Dalam satu komplek Tulo terdiri atas beberapa bangunan berbentuk lingkaran dengan satu bangunan persegi yang berada di tengah, mirip dengan susunan 4 sayur dan 1 sup di tengah yang tak lain adalah ciri khas tata cara masyarakat Tiongkok menghidangkan makanan. Situs peninggalan bersejarah yang berada di kota Nanjing, Barat Fujian ini sejak tahun 2008 oleh UNESCO terdaftar sebagai situs warisan budaya dan alam dunia. Saat ini saya berada di Yuchanglu, kompleks Tulo tertua di Tiongkok, usianya lebih dari 700 tahun. Nah, sekarang nih di samping saya adalah istri kepala desa. Sebenarnya yang bisa tinggal di sini itu siapa aja sih? 都是我们刘家祖先传下来的。现在居住的都是我们刘姓家族的人。 Keren ya, saya nanya bahasa Indonesia, langsung dijawab pakai bahasa Cina karena saya sudah punya penerjemah di sampingnya. Jadi kalau misalnya saya mau bilang terima kasih, saya bilangnya apa? Xie. Ada keunikan tersendiri saat memasuki Tulo Yuchanglu. Jika diperhatikan, tiang bangunannya berdiri miring. Kemiringan ini terjadi karena salah penghitungan saat dirancang bangun, namun hal itu justru membuat Yuchanglu bertahan kokoh dan belum dipugar sama sekali hingga kini. Tulo terdiri dari 3 lantai. Lantai paling dasar digunakan sebagai dapur dan tempat berkumpul semua penghuni. Masing-masing dapur memiliki sumur kecil yang tak pernah kering airnya sejak awal dibangun. Lantai 2 sebagai gudang, sementara lantai paling atas adalah kamar tinggal. Kamar tinggal yang berada di lantai atas hanya berukuran 3 x 4 meter, tanpa toilet dan sekat. Para penghuni hanya menaruh tempat tidur dan lemari pakaian. Mungkin kalau di Jakarta ini namanya kos-kosan. Bedanya kalau di sini adalah bangunan yang sudah dinyatakan heritage oleh UNESCO. Lihat deh, posisi tiangnya miring dari 700 tahun yang lalu sampai sekarang dan belum pernah ada renovasi sama sekali. Sebagai warisan dunia, wajar jika Tulo adalah magnet bagi wisatawan. Para penghuni Tulo pun memanfaatkan halaman bawah sebagai tempat berkumpul dan berjualan. Biasanya penghuni Tulo akan menyambut para pengunjung dengan memberikan aneka makanan ringan untuk dicicipi dan meminum teh. Cara penyajiannya cukup unik. Di meja sudah tersedia sedikitnya 4 mangkuk minum kecil. Teh lalu dituang ke dalam mangkuk.
Air teh tuangan pertama berfungsi mencuci mangkuk teh agar harum. Kemudian mangkuk dituang teh kembali dan siap diminum. Nah, jadi katanya kalau minum teh ini itu bisa tambah cantik. Coba kita buktikan ya. Udah tambah cantik belum? Jahat. Total, saat ini ada 5 komplek Tulu yang masih digunakan. Dari ketinggian, kita bisa melihat jelas bentuk tatanan komplek Tulu dari atas. Di sini biasanya jadi ajang foto para wisatawan. Selain itu, banyak juga dijajakan aneka buatan tangan suku Hakka yang bisa kita beli, mulai dari miniatur bangunan Tulu sampai dengan aneka mainan anak. Selesai juga perjalanan saya pada hari ini, tapi tenang, kalau misalnya nggak sempat kesini lagi atau nggak bisa kesini jangan khawatir, karena sudah ada miniatur Tulong di Taman Mini. Jadi kita bisa jalan-jalannya di Jakarta aja.